Halo Sobat Geotour, setelah memahami pola persebaran objek wisata di Kota Batu, sekarang kita akan membahas dampak dari perkembangan sektor pariwisata tersebut. Bagaimana tren kunjungan wisatawan, serta bagaimana pariwisata dapat mengubah wajah Kota Batu. Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu mengalami fluktuasi. Seperti yang terlihat pada diagram, kunjungan wisatawan sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas serta penutupan destinasi wisata menyebabkan sektor pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun, seiring dengan pelonggaran aturan dan dibukanya kembali destinasi wisata pada tahun 2021, jumlah wisatawan mulai meningkat. Tren ini semakin terlihat pada pertengahan dan akhir tahun bertepatan dengan musim liburan dan juga perayaan Hari Besar. Mulai tahun 2022, jumlah kunjungan cenderung stabil dengan pola peningkatan di bulan-bulan tertentu, terutama saat liburan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batu tetap menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Tren kenaikan terus berlanjut hingga tahun 2023 dan tahun 2024, menandakan pemulihan sektor pariwisata setelah pandemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola ini antara lain, yang pertama musim liburan, di mana jumlah wisatawan meningkat pada pertengahan dan akhir tahun. Yang kedua, daya tarik wisata Kota Batu yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata buatan. Yang ketiga, pemulihan pasca pandemi, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk berwisata. Dan yang keempat, peningkatan infrastruktur wisata seperti akomodasi yang semakin memudahkan akses bagi wisatawan. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa jumlah objek wisata berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan dan ketersediaan akomodasi. Dari diagram jumlah objek wisata 2024, kita bisa melihat bahwa objek wisata buatan mendominasi dibandingkan dengan wisata budaya maupun wisata alam. Seperti yang kita ketahui bersama pada pembahasan sebelumnya, sebaran objek wisata terkonsentrasi di Kecamatan Batu dengan total 33 objek wisata. Sementara itu, dari diagram penginapan dan tempat makan tahun 2024, kita dapat melihat bahwa fasilitas akomodasi yang paling banyak tersedia terdiri dari villa, yang dapat menjadi pilihan utama wisatawan yang datang dalam kelompok atau keluarga, kemudian homestay yang menawarkan akomodasi yang lebih terjangkau, disusul dengan hotel dan juga restoran. Selain itu, dari peta kita juga dapat melihat dengan jelas bahwa sebaran akomodasi terbanyak juga terkonsentrasi di Kecamatan Batu. Hubungan antara jumlah objek wisata, wisatawan, dan akomodasi menunjukkan pola yang seimbang, di mana semakin banyak objek wisata yang berkembang, maka semakin tinggi jumlah wisatawan yang akan datang, sehingga kebutuhan akan akomodasi dan fasilitas wisata pun ikut meningkat. Dominasi wisata buatan dan tingginya jumlah villa menunjukkan bahwa wisata di Kota Batu lebih mengarah pada konsep rekreasi keluarga dan grup. Jika ingin meningkatkan daya tarik wisata budaya dan alam, perlu adanya strategi pengembangan dan promosi yang lebih intensif. Perkembangan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengubah tata ruang dan kehidupan masyarakat di Kota Batu. Dari peta perubahan lahan, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan sektor pariwisata dapat mendorong alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hijau menjadi area komersial seperti hotel, restoran, pemukiman, dan objek wisata baru. Contohnya, perubahan fungsi lahan kawasan sebelum dan sesudah objek wisata Jatim Park 3 dibangun. Hal ini menandakan pergeseran ekonomi daerah dari sektor agraris ke sektor jasa pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan juga berkontribusi pada urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi lokal, di mana pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik semakin berkembang untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Dampak positif dari sektor pariwisata antara lain, yang pertama meningkatkan lapangan pekerjaan baik dari sektor formal maupun informal. Yang kedua meningkatkan pendapatan asli daerah yang memungkinkan pembangunan lebih lanjut.
Yang ketiga, meningkatkan investasi dalam infrastruktur seperti penginapan, transportasi, dan fasilitas umum. Namun, di sisi lain, perkembangan pesat ini juga membawa tantangan seperti yang pertama, kemacetan dan kepadatan penduduk di beberapa area wisata. Yang kedua, peningkatan biaya hidup, terutama bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya akibat interaksi yang intens dengan wisatawan. Yang keempat, dampak lingkungan seperti alih fungsi lahan hijau, peningkatan polusi, dan risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan wisata yang berkelanjutan agar perkembangan pariwisata di Kota Batu tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah memahami berbagai dampak ini, bagaimana pendapat Sobat Geotour? Menurut kalian, strategi apa yang paling tepat untuk mengembangkan pariwisata yang tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan? Silahkan kalian diskusikan lebih lanjut.